Ini agak. Oke, baik. Oke, saya akan mulai. Baik, Shalom, selamat sore dari Jerman, dan selamat malam untuk saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan yang berada di Indonesia, dan juga selamat sore yang berada di belahan Eropa lainnya. Puji Tuhan, ini merupakan satu anugerah dan kasih sayang Tuhan, kita bertemu kembali di akhir bulan, minggu keempat. Seperti yang sering Perki jalankan, yaitu seminar ataupun ibadah-ibadah akhir bulan yang kita sering lakukan melalui Perki Düsseldorf. Saya, Lieke Gottwald Tauran, atas nama Perki Düsseldorf menyampaikan selamat bergabung dan selamat datang bersama-sama dengan kami pada sore hari ini di Jerman. Baiklah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan atau doa, saya ingin sharing satu buah lagu untuk mengangkat hati kita semua untuk datang lebih dekat lagi kepada Tuhan melalui lagu yang akan saya sharing sebentar. Oke. Baik. Oke. Seperti biasa, ini agak-agak teknik kita. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan teknik. Baiklah, mungkin video ini tidak bisa dimunculkan. Mohon maaf. Mungkin saya mohon kita buka saja ibadah kita ini dengan doa buka. Saya mohon Kak Hotma untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Kak Hotma. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucapkan syukur, terima kasih pada sore hari ini di Eropa dan malam hari di Indonesia, Tuhan. Kami berkumpul di dalam media ini, Tuhan. Kami percaya ini bukan satu kebetulan, tetapi oleh karena anugerah dan kasih setiamu, Engkau persatukan kami di dalam media ini, Tuhan. Dan kami bersyukur buat Bapak Pendeta atau Bapak Tobing yang bersedia melayani kami, Tuhan. Kami mengucapkan syukur, Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, Tuhan. Dan buat teman-teman yang hadir di tempat ini, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan syukur kepadamu, Tuhan. Engkau satukan kami satu dengan yang lainnya untuk kami saling menguatkan, saling bertukar pikiran, Tuhan. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan Engkau mau pimpin pertemuan kami ya Bapa dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kuasai hati kami dengan hati-Mu biar apa yang Bapak Tobing berikan kepada kami Tuhan, kami mengerti Tuhan dan kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam segala kerendahan hati kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Penuhi kami akan kuasa-Mu Tuhan.
pimpin kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus penebus dosa kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Otma sudah membuka kita dalam doa. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, itu sebabnya ya, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara tamu kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Christian Lumban Tobing. Nah, beliau ini tinggal di Bandung, khususnya tepatnya di daerah Parompong di Indonesia. Dan beliau menikah dengan Ibu Linda Sinaga ini. Mungkin ada sebagian dari kita mengenal Pak Herbert Sinaga yang di UK London. Ini adalah kakak dari Pak Herbert Sinaga yang di London. Ini merupakan suatu sukacita besar ya, karena seperti kami sebelumnya juga sudah pernah berbicara tadi, sebenarnya Pak Herbert yang berbicara pada sore hari ini, tapi beliau ternyata tidak bisa, dan puji Tuhan beliau mencarikan penggantinya, yaitu abang iparnya sendiri. Ini kita dapat berkat berlimpah lagi ini melalui Pak Tobing dan Ibu Linda, Ibu Tobing juga ya di sini. Baik, Ibu Linda dan Bapak Kristobing ini mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu anak pertama Clara Tobing Aritonang yang sudah hadir juga bersama-sama dengan kami di sini, dan juga seorang anak laki-laki. Pekerjaan Pak Tobing ini merupakan pensiunan. Wah, sukacita sekali nih ya. Walaupun pensiunan, beliau ini adalah dengan latar belakang pendidikan sebagai nursing atau perawat dan juga psikologi. Wah, ini psikologi ini penting nih kayaknya untuk kita-kita saat ini juga nih. Mungkin di waktu-waktu berikutnya Pak Toping ya bisa memberikan sebagian ilmunya kepada kami secara psikologi. Dan saat ini beliau melayani di jemaat dan di ladang Tuhan di mana beliau tinggal. Dan beliau saat ini menyediakan waktu bagi kita dengan judul yaitu dengar, sadar, menurut. Kunci berkat. Wah, mungkin kita akan mendengarkan lebih banyak lagi, lebih mendetail lagi eh, Pak Pak Tobing ini pekerjaan maupun secara keluarganya kepada kita, dan juga baiklah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Tobing. Waktu berikutnya saya serahkan kepada Pak Tobing. Tuhan memberkati kita semua. Saya secara pribadi maupun keluarga mengucapkan banyak terima kasih di mana Tuhan telah mempertemukan kita dan memberikan kesempatan pada saat ini juga kita bisa bersekutu dalam persekutuan ibadah kita. Dan kami telah perkenalkan tadi ya, itulah keberadaan kami. Jadi saat ini kami mendapat kesempatan dan kami percaya kesempatan yang indah ini kita akan nikmati berkat Tuhan bukan karena saya tapi karena Tuhan semuanya ini. Amin. Jadi saya akan langsung kepada uh, pembahasan sharing mengenai firman Tuhan ya karena saya sudah lewat waktunya jadi saya juga mungkin harus uh, sedikit agak saya percepat ini ya. Jadi Iya, saya ingin share screen dulu ya. sebentar Pak. Saya jadikan co-host dahulu ya. Baik, silakan. Sudah boleh. Baik, pada pada sore hari ini, sore hari di Jerman ya, saya akan bicara lebih arah Jerman karena lebih banyak yang di sana. Di sini hanya sendirian. Kita akan membaca firman Tuhan dulu. Setelah kita membaca satu perikop, nanti ada dua ayat yang kita akan fokuskan pikiran perhatian kita, yang mana kita akan lebih uraikan lagi secara sederhana juga. Karena kenapa saya bilang sederhana? Karena kita hanya berbicara dari kacamata iman, bukan dari kacamata kehebatan manusia, tidak. Tapi kita hanya bicara dari kacamata iman. Baik, terima kasih. Saya akan arahkan pandangan kita, kerohanian kita, fokus kita kepada satu perikop yang terdapat di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai
ayat 14 kita akan baca. Perhatikan ya. Mohon maaf Pak Tobi, apakah mau di-share screen-nya? Karena Sudah, saya sudah masukkan itu. Belum masuk ya sana. belum kelihatan ininya, PowerPoint-nya. PowerPoint-nya belum tampak ini. Saya sudah izin share screen sudah masuk ya. Jadi kalau dibuka PowerPoint-nya itu, kalau di Zoom-nya itu di bawah kan sudah ada ini share screen ya Pak ya. Sudah. Nah, terus Apa tinggal saya perlu dipilih. klik lagi? Apa saya Iya, perlu klik lagi share screen-nya? iya betul. Share screen, lalu Oke. Oke, ya, tinggal ya. dipilih PowerPoint-nya Oke. yang mana. Oke. Nah, Ya, nah, kalau sudah, baik. mantap. Sudah ya. Sekarang kami sudah bisa lihat. Iya, betul. Sudah. Baik. Saya akan baca pelan dan mungkin kita perlu memperhatikan baik-baik karena ini dari sini yang kita akan lihat dan pelajari dengan seksama. Ini Kalau mau diperbesar lagi, tampaknya itu di paling bawah, Pak, ada kayak gambar itu ya, itu yang ada kuning paling bawah kanan itu 1, 2, 3, 4 itu ada seperti layar terus ke bawah. Ya, yang itu ya, Pak. Yang itu betul sekali. Itu tinggal diklik saja. oke, Mantap. baik. Jadi saya akan baca, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya bacaan ini. Wahyu 21 ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan di atasnya ikan dan roti. Melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah. Banyak masih ada lagi satu perikop ini ada dua ayat lagi, tapi itu hanya menyatakan bahwa Yesus uh, ketiga kalinya bertemu setelah kebangkitannya itu dia bertemu kembali bersama-sama muridnya. Baik, kita sekarang lihat tadi saya katakan bahwa kita akan memperhatikan di dalam Yohanes 21 ayat 1. Kalau kita baca di dalam Alkitab kita sama juga dengan ini.
sebenarnya Yesus punya janji dengan murid-muridnya akan bertemu di tempat ini. Tetapi ketika murid-murid itu merasa belum bertemu dengan Yesus, mereka berkumpul di sana menunggu. Nah, kadang-kadang dalam menunggu ini seringkali orang merasa apa? Merasa jenuh atau bosan, dan menunggu ini adalah satu pekerjaan yang sangat apa? Uh, yang boleh katakan bisa menjadi kita kesal ya, apalagi lama gitu nunggunya. Nah, seringkali dengan kita merasa kesal, menunggu lama, nah pikiran-pikiran pun menerawang kemana-mana. Dan murid-murid Yesus ini sebenarnya ada 7 orang mereka. Dari mereka itu ada 7 orang yang merasa daripada menunggu, karena mereka ini adalah punya latar belakang sebagai nelayan. Akhirnya Simon berkata kepada mereka, mari kita menangkap ikan. Lalu yang lain pun mendengarkan ajakan itu dan mereka ikut. Kalau kita sampai kepada ayat yang ketiga ini satu pelajaran bagi kita. Bila kita memang dalam satu keadaan menunggu dan kita mulai merasa bosan, mulai merasa kesal. Nah, seringkali kita mulai merasa seolah-olah Tuhan itu jauh daripada kita. Yesus itu belum bertemu dengan kita pada saat itu. Nah, ini seringkali membawa kita kepada pemikiran-pemikiran yang kembali yang dulu gitu. Sama seperti murid-murid ini, karena mereka adalah terbelakang dari nelayan. Nah, mereka akhirnya apa? Melakukan hal yang mereka pernah lakukan sebagai seorang nelayan. Padahal ketika Yesus bertemu dengan mereka pertama kali dengan nelayan-nelayan ini, sebelum Yesus pilih menjadi murid-muridnya, Yesus katakan, aku akan menjadikan kamu adalah menjadi apa? Penjala orang, bukan jadi lagi penjala ikan. Nah, jangan disayangkan dengan situasi menunggu ini, perasaan mereka akan mungkin merasa lebih agak renggang dengan Yesus karena belum bertemu. Ada kecenderungan mau kembali kepada apa? Keadaan yang dulu. Ini salah satu. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka pergi pada sore dan menjelang malam ke laut untuk menangkap ikan. Apa yang mereka lakukan? Mereka tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk mencari ikan ini. Apalagi mereka adalah bekas nelayan-nelayan yang banyak pengalaman dalam menangkap ikan. Tentunya selama mereka di tengah laut itu mereka mengeluarkan pengalaman-pengalaman mereka bagaimana caranya menangkap ikan, tapi sangat disayangkan. Mereka tidak mendapat apapun. Ini yang terjadi kepada mereka. Nah, sementara mereka dalam keadaan lelah dan mereka akhirnya pergi kembali menuju darat tanpa mereka sadari. Yesus berdiri jauh di sana melihat keberadaan daripada murid-muridnya ini. Dia memperhatikan semuanya. Dia maha tahu karena Yesus adalah Tuhan. Dia sudah dibangkitkan pada saat itu dan dia betul-betul menjalankan penglihatan secara kealahannya kepada anak-anaknya yang berada di tengah laut sana. Ketika mereka dalam keadaan merasa mungkin seperti seolah-olah mau putus asa, tidak mendapatkan sesuatu, mendekati pantai, mereka mendengarkan suara yang berseru kepada mereka. Di dalam ayat 5 dikatakan, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Spontan mereka menjawab, tidak ada. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah,
Kita lihat dari dalam ayat 5. Di dalam perasaan mungkin kesal karena tidak mendapat apapun, hasil ikan apapun dari apa yang mereka sudah usahakan, merasa ngantuk, lelah, tetapi ketika ada yang berbicara kepada mereka, pada saat itu murid-murid ini tidak mengenal siapa yang berbicara jauh, yang berdiri di sana. Tidak tahu. Tapi mereka mendengarkan baik-baik, ada yang berbicara, dan mungkin Yesus pada saat itu berteriak, karena ini di pinggir pantai. Pinggir pantai ya, ada angin, ada ombak, ya. Tetapi murid-murid ini mendengarkan suara itu. Suara itu memang apa? Bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Nah, satu hal yang saya mau tekankan di dalam ayat 5 ini adalah ketika Yesus yang mereka belum tahu siapa itu dia yang berbicara itu, berbicara kepada mereka mungkin berteriak, "Hai anak-anak." Murid-murid ini peka mendengarkan suara itu. Kenapa mereka peka? Dalam pertanyaan berikutnya dikatakan, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka menjawab dengan tepat. Jawab mereka, tidak ada. Tidak ada. Nah, hal yang pertama adalah murid-murid ini peka mendengarkan suara. Walaupun mereka tidak mengenal, tapi ada mungkin kelihatannya satu keyakinan bahwa itu ada suara yang akan yang memberikan mereka sesuatu tuntunan kepada mereka. Hai anak-anak, ya mereka dengar. Walaupun di sana sini mereka dengarkan suara angin dan ombak, tapi peka pendengaran mereka menerima panggilan itu. Hai anak-anak, dan mereka sambut, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Langsung mereka menjawab, tidak ada. Pertama, mereka mendengar dengan baik-baik, dan kedua, mereka menjawab dengan baik juga dan tepat jawaban mereka bahwa mereka tidak mempunyai lauk pauk. Tidak ada. Nah inilah, jadi ini yang kita katakan tadi di dalam judulnya, mendengar. Mereka mendengar baik-baik, lalu kedua adalah mereka menyadari bahwa tidak punya apa-apa. Karena itu mereka menyahut, oh, tidak ada, tidak ada. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Oh tidak ada. Jadi tepat jawaban mereka itu. Mereka sadar mereka tidak ada punya apa-apa. Lalu Yesus mengatakan uh, kalimat berikutnya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Bagi para nelayan yang sudah pengalaman sekian tahun, walaupun mereka 3 tahun, mereka berjalan bersama-sama Yesus, mereka sudah tinggalkan, mereka punya pekerjaan ini 3 tahun yang lalu, tapi ya mereka tidak akan lupakan itu pengalaman yang mereka dapatkan selama itu. Dan mereka sudah mendapatkan juga pengajaran dari Yesus selama 3 tahun bersama dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus mengatakan tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, mereka tidak menentang, tidak menjawab. Oh, mereka akan katakan, bukankah kami ini seorang nelayan yang punya pengalaman? Jangan lupa, kalau kita baca di dalam Yohanes 21 itu, pada saat mereka menuju ke pantai, suasana pantai dan cuaca itu sudah mulai terang. Kalau kita coba bayangkan kita menuju pantai, dan semakin dekat ke pantai, maka akan semakin tidak semakin dalam, maka semakin dangkal. Sudah tentu ikan-ikan tidak ada di sana. Biasanya demikian. Kenapa mereka pergi pada malam hari? Karena pada malam hari lah mereka seringkali mendapat ikan yang banyak. Justru pada mulai terang hari, mereka akan susah mendapatkan. Tetapi pada saat itu, mereka tidak membantah, mereka tidak berargumentasi dengan suara yang mengatakan tebarkanlah jalanmu sebelah kanan. Tidak sama sekali. Mereka lakukan, mereka menuruti apa yang
mereka dapatkan dari suara itu. Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan. Kenapa tidak sebelah kiri? Tetapi mereka lakukan. Mereka menebarkan jalan mereka di sebelah kanan. Lalu apa hasilnya? Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Kenapa? Banyak ikan. Kemudian ada yang murid dari antara mereka murid itu menyadari bahwa orang yang di pantai itu adalah Yesus. Lalu dia katakan, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar di dalam ayat 7, maka ia mengenakan pakaiannya lalu terjun ke dalam danau mendapatkan siapa Yesus. Murid-murid pun datang menyusul membawa apa? Ikan itu. Dan kira-kira berapa yang jumlah ikan yang mereka dapatkan? Yaitu kira-kira 153 ekor banyaknya. Dikatakan di situ bahwa jala itu hampir tapi tidak koyak, hampir koyak tapi tidak koyak saking beratnya dan banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, kembali lagi kita kepada ayat 5, 6 ini. Sesuai judul bahwa kita perlu mendengarkan suara itu. Suara itu berbicara kepada kita. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Murid itu menyadari mereka memang tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Yesus menyuruh mereka lagi, tebarkanlah jalanmu itu sebelah kanan perahu. Dan mereka peroleh. Mereka tidak menentang, tidak berargumentasi, walaupun mereka lebih berpengalaman, mereka lakukan segera. Akhirnya mereka beroleh ikan yang cukup banyak. Dan bila kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan ketiga hal ini dalam kehidupan kita akan menikmati akan berkat Tuhan itu. Kita peka mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, lalu kita menyadari bahwa kita ini memang adalah manusia yang tidak berdaya dan tidak punya apa-apa. Tentu Tuhan akan menolong kita, mengarahkan kita kepada hal yang lainnya. Baik, saya sengaja tutup itu apa ayat-ayat itu. Nah, sekarang kita berbicara dari secara terbuka dan dari hati ke hati ya. Nah, ketiga hal ini kita bisa gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak mendengarkan suara Tuhan lagi langsung kepada kita sekarang ini. Tidak lagi. Tapi dari mana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Yaitu melalui apa? Melalui firman Tuhan, Alkitab. Mari kita baca di dalam uh, Ibrani 1 ayat 1 mengatakan, saya buka di dalam Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh para nabi-nabi, diilhami oleh Allah sendiri kepada apa? Nabi-nabi itu, para penulis-penulis ini. Dan kita yakin dan percaya betul bahwa Alkitab ini adalah apa? Adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Perlunya kita apa? Peka dan mendengarkan akan suara itu. Memang kita harus membacanya. Tetapi ketika kita membaca, kita menyadari bahwa Allah berbicara kepada kita. Allah berbicara kepada saya. Nah, ketika Allah berbicara kepada kita, apa yang kita harus lihat kepada dalam diri kita ini?
Dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendiri. Ia memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah firman Allah itu. Dia sanggup masuk langsung ke dalam hati kita, pikiran kita. Bila kita membuka sebesar-besar seluas-luasnya pikiran kita menerima akan kebenaran. Tetapi kita harus sadari juga bahwa di dalam diri kita juga tidak langsung memang menerima gitu saja. Ada resistensi. Seringkali terjadi resistensi. Karena kita hidup dalam dosa kan. Kita manusia yang berdosa, hidup dalam dosa. Banyak hal-hal yang kita harus kalahkan dalam diri kita. Kalau kita baca dalam Ibrani 4 ini juga ada hal-hal kita yang diingatkan kepada kita. Bila engkau mendengarkan suaraku, janganlah engkau mengeraskan hatimu, katanya di dalam buku Ibrani. Kenapa bisa hal ini terjadi? Karena kita terbiasa dengan kehidupan duniawi ini, mungkin kita lebih didominasi dengan perkara-perkara yang kita lihat ini, sehingga kita lebih utamakan melihat hal-hal yang demikian daripada mau mendengarkan firman. Sehingga kepekaan itu jadi apa? Berkurang. Tetapi kalau kita berikan seluruh hati kita penuh, mau mendengarkan dia berbicara, kita tahu kemana dia akan suruh kita. Katakan kepada kita apa yang kita akan lakukan. Firman Allah itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 jelas dikatakan di sana bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepujaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita harus yakini bahwa firman Allah ini yang tertulis dalam Alkitab ini adalah firman yang diberikan kepada nabi-nabinya, pada penulis-penulisnya, melalui ilham yang Allah ilhami mereka, sehingga mereka dapat menuliskan hal itu. Nah, pertama kita mendengar melalui membaca firman Tuhan. Kita membaca dengan baik dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, di dalam tuntunan daripada doa juga. Tentunya kita selalu mulai dalam doa, bila mana kita mempelajari firman Tuhan. Supaya kita betul-betul merasakan dan diyakini bahwa inilah suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Ketika kita memulai membaca dan menikmatinya, kita akan diberikan pengertian, pemahaman yang lebih dalam. Dari sanalah kita masuk ke nomor 2. Kita akan menyadari siapa diri kita ini. Sama seperti pengalaman daripada murid-murid itu. Mereka mendengar, dan kedua mereka apa? Sadar. Kamu punya ini? Tidak ada. Dan bila kita meneliti, mempelajari firman Tuhan ini, kita akan merasakan dan lihat. Kalau kita baca dalam Roma 3, ayat dalam Roma 3 ayat 10 sampai ayat 12 dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Inilah keberadaan kita umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Semenjak nenek moyang kita diperdaya oleh setan di dalam Kejadian 3, kita hidup di dalam dosa. Semua turunan daripada Adam dan Hawa berdosa adanya. Tidak ada yang boleh katakan yang benar. Tidak ada yang benar. Semua penuh kekurangan dan penuh dosa. Inilah keberadaan kita itu.
Dan akibat dosa itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah kepada nenek moyang kita, bila engkau melanggar, engkau akan mati. Bila engkau melanggar akan firman Allah, engkau akan mati. Dan di dalam Roma 3 menyatakan bahwa kita ini tidak ada yang benar sama sekali. Tidak ada yang benar. Dan akibat dosa yang kita alami dan kita rasakan, di dalam Roma 3, 6 ayat 6, 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini orang yang tidak benar, orang yang penuh dosa, penuh kekurangan dan kesalahan. Dan kita akan menerima upahnya itu apa? Maut. Itu udah selesai. Tetapi apakah Itu udah selesai. Dia kan lagi bikin ini KKR di Manado. Ini di mana? baik? Apa saya bisa teruskan seperti ada suara yang masuk ya? Ya. Jadi akibat dosa ini apa yang terjadi? Kalau kita baca dalam Kejadian 3, kita mengalami berbagai kesusahan akibat dosa itu. Sampai sekarang ini juga kita mengalami kesusahan. Di dalam Roma 7 ayat 18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Itulah keberadaan diri kita ini. Ini firman Tuhan yang berbicara. Allah yang berbicara kepada kita. Inilah diri kita ini. Di dalam Roma 7 ayat 24 dikatakan lagi, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini pengalaman daripada Rasul Paulus sendiri. Walaupun dia seorang rasul besar, seorang yang hebat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi tetap dia merasakan, aku ini tidak benar, aku ini banyak dosa, aku bahkan celaka. Ya. Jadi dengan keberadaan kita yang fana ini, kita melihat bahwa kita ini memang tidak ada yang kita bisa tonjolkan atau kita mau sombongkan, tidak ada sama sekali. Di samping itu juga kita melihat juga bahwa setan berusaha dengan berbagai cara untuk menghancurkan kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan. Hidup kita sebenarnya terancam setiap saat di dalam dunia yang berdosa ini. Inilah kita yang harus sadari bahwa saya ini orang yang penuh dosa, penuh kekurangan, dan hidup saya ini terancam di mana saya berusaha untuk apa? Menjatuhkan kita. Kalau kita baca dalam Matius 24 ayat 3 sampai 12, suasana lingkungan kita pun tidak mendukung lagi. Kenapa? Kalau kita baca di sana peperangan, berbagai keadaan, kesusahan bertambah-tambah di dalam dunia kita ini. Ini yang kita harus sadari bahwa kita ini sangat tidak berdaya sama sekali. Kita hanya bergantung hanya pada Tuhan saja. Inilah yang disamakan dengan, ini adalah persamaan seperti kepada murid-murid itu yang mengatakan, apa engkau punya sesuatu? Tidak punya. Dan itu yang kita harus rasakan, bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Bahwa kita ini manusia lemah dan penuh segala kekurangan. Tetapi, apakah Allah membiarkan kita begitu? Tidak. Allah sangat mengasihi kita. Satu ayat yang sering kita dengar dan kita sudah hafal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Allah mengasihi kita. Di dalam Filipi 2 ayat 5 juga menyatakan, Allah menjelma sebagai manusia, sebagai seorang hamba untuk menjangkau kita. Dalam Yohanes 3:16 mengatakan, Allah sangat mengasihi kita. Dia tidak menginginkan kebinasaan dari orang-orang yang berdosa. Dia menginginkan setiap orang apa? Beroleh keselamatan. Saya senang baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
kerinduan Allah karena kasihnya itu besar, dia tidak ingin satu orang pun manusia itu binasa. Walaupun manusia itu tidak berdaya sama sekali, tetapi Allah dengan kekuatan dan kuasanya dapat berbuat perkara ajaib kepada kita. Kenapa? Yang terbesar dia sudah lakukan kepada kita yaitu apa? Dia karuniakan pemberian yang terbesar kepada kita, di mana Yesus mati untuk kita. Yang seharusnya kita mati, binasa selama-lamanya. Tetapi Yesus menanggung semua akibat dosa itu kepada dirinya, supaya kita manusia ini beroleh kehidupan yang kekal. Sebagai umpan balik kita kepada Dia yang telah mengasihi kita, apa yang kita harus lakukan kepada Dia. Nah, disinilah kita pentingnya di dalam penurutan kita kepada Dia. Yaitu terdapat dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, kita lihat pengalaman tadi pada murid-murid tadi itu, mereka tidak punya apa-apa, tetapi ketika mereka mendengarkan suara berbicara, tebarkanlah pukatmu ke sebelah kanan, mereka lakukan. Jadi bagi kita yang sudah melihat dan merasakan kasih Allah yang terbesar bagi kita, Dia telah memberikan hidupnya, nyawanya, mati di kayu salib demi keselamatan kita. Apa yang kita akan lakukan sebagai tanda kasih kita kepada Dia? Tadi disebutkan sini, jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintah. Jadi inilah penurutan kita kepada apa? Perintah-perintahnya. Di dalam Yohanes 8 ayat 51, seringkali orang merasa, Tuhan, perintah-perintahmu itu berat. Tapi dalam ayat 51 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Tidak akan mengalaminya. Kalau kita melakukan semua dengan sepenuh hati kita. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat. Jadi kenapa tidak berat? Karena Allah yang akan bekerja melakukan semuanya di dalam diri kita. Baik kemauan, baik apa saja. Jadi, kalaupun kita katakan, aduh berat sekali Tuhan. Itu berat sekali karena kita tidak mau bergantung kepada apa? Tuhan. Kalau kita bergantung sama Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Dia akan bantu kita. Karena itu dikatakan tidak berat. Kepada kita melalui apa? Membaca firman Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan ditambahkan pengertian, pemahaman yang lebih dalam lagi akan firman Tuhan. Supaya kita melihat bahwa perintah itu apa? Begitu indahnya untuk kita apa? Lakukan dalam kehidupan kita. Lalu sadarilah bahwa saya ini adalah manusia yang fana, tidak berdaya, penuh kekurangan dan kelemahan. Dan kita yakini dalam keadaan begitulah Allah akan mengaruniakan kepada kita apa? Berbagai hal yang akan dia memenuhi dan melengkapi kita untuk melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, lakukan, turuti semuanya apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam apa? Firman-Nya itu. Saya senang membacakan satu berkat ini pada bangsa Israel. Apakah itu masih berlaku bagi kita? Sebenarnya masih berlaku. Di dalam Ulangan 28. Ulangan 28. Apa tadi dikatakan di sana? Ayat 1 sampai 6. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Inilah janji Tuhan yang pasti yang kita akan terima bila kita mendengarkan suara itu dan menuruti apa yang diperintahkan Allah kepada kita masing-masing. Inilah yang disebutkan dengar, sadar, menurut. Maka inilah kunci berkat seperti yang dialami oleh murid-murid itu, 7 murid-murid itu. Walaupun mereka dalam keadaan susah payah, tidak punya apa-apa, berlayar menuju ke pantai, tetapi ketika mereka mendengar dan menyadari keberadaan mereka, dan lagi apa? Dan mereka menurutinya, Tuhan memberkati mereka. Kalau kita lihat ketika mereka sampai di pantai, apakah mereka masih menunggu makanan yang belum tersaji? Ketika mereka sampai di pinggir pantai, mereka lihat di sana apa? Yesus sudah membakar, katanya apa? Roti dan apa? Ikan. Jadi lebih dari apa yang mereka harapkan, Tuhan sudah siapkan segala-galanya bagi murid-muridnya. Tuhan tahu, walaupun mereka pergi karena mengikuti ya masa dulu sebagai nelayan, kembali lagi yang yang dulu. Yesus tidak menyalahkan mereka, tidak. Tuhan tahu keadaan mereka masing-masing, kelemahan mereka masing-masing. Tuhan tidak menemprak mereka habis-habis, tidak. Bahkan Tuhan memberikan segala kebutuhan mereka. Begitu juga kita sebagai umat Tuhan. Jadi dengan kita mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya di Alkitab ini, lalu kita menyadari bahwa saya membutuhkan mengikuti dari suara Tuhan Allah dan kita melakukannya, kita lihat bagaimana perkara besar Dia lakukan kepada kita. Bukan hanya kita mendapatkan berkat di dunia ini saja, tapi apa? Berkat keselamatan hidup kekal, melebihi segala-galanya. Itulah yang Tuhan inginkan kita sebagai umat Tuhan menikmati berkat Tuhan itu. Satu ayat yang terakhir saya akan baca dalam Wahyu 1 ayat 3 mengatakan, berbahagialah ia yang membacakan, atau dalam kurung saya tambahkan, mendengar, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah datang. Mudah-mudahan dengan berkat pertolongan Tuhan, firman yang sederhana ini akan menjadi suatu kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang lebih susah di depan ini. Karena kita mau mendengar suara Tuhan dan menyadari keberadaan kita, bahwa kita perlu melakukan semua kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu tidak berat. Kenapa? Allah yang akan melengkapi kita melakukannya. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita semuanya. Saya akhiri di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Tobing atas renungan yang begitu indah sekali, mengingatkan kita kembali lagi untuk berserah kepada Tuhan, mendengar suaranya, dan menuruti apa yang Ia perintahkan kepada kita. Karena itu akan memberikan berkat. Janji Tuhan, berkat kepada kita siapa yang menurut perintah-perintah Tuhan. Baik, semoga itu menjadi bekal buat kita semua, khususnya di awal minggu ini, untuk setiap hari kita melangkah dan berserah sepenuhnya dan mendengar suara Tuhan. Tadi saya lihat ada tangan yang diangkat oleh Ibu Melva Tampu Bolon dari Sumatera Utara ini ya. Apakah ada pertanyaan Ibu Melva sesuai dengan renungan yang baru kita dengarkan pada hari ini? Terima kasih atas kehadirannya Ibu Melva. Ya, silakan. Boleh videonya juga dinyalakan agar kami bisa mengenal, ya. Jangan hanya nama saja, tetapi wajah boleh bisa kami lihat.
Saya tadi baru Mohon. pulang kerja, Oh, begitu ya. jadi agak masih kotor. Oh, tidak apa-apa, Eh, Ibu. Tidak apa-apa. eh, Jadi, saya saya berterima kasih di sini. ya, Eh, saya diundang oleh Ibu Kori. Tidak secara kebetulan, mungkin saya ingin bersaksi sedikit ya, dengan sesuai dengan firman Tuhan tadi. iya, Saya silakan. merasa sangat terberkati sekali, kena di hati saya. Eh, Ibu doakanlah saya hari ini. Saya sangat khawatir menghadapi hidup ini selama ini. Dalam 2 bulan ini saya sudah bergumul, kemana saya Tuhan? Jangan sampai saya dipermalukan dalam mengikut Advent ini, karena saya sendiri di kampung ini Advent. Jadi mereka merasa saya ini tidak sanggup. Saya bilang, Tuhan, biarlah Engkau jangan dipermalukan dalam hidupku. Berikanlah petunjuk-Mu. Saya mau pindah, Bu, dari kampung ini karena saya tidak sanggup hidup di kampung ini dan ingin pergi ke tempat abang saya yang ada jualannya, tapi sangat berat saya rasa karena saya disuruh memilih. Kalau kau di sini, kau bisa hidup, tapi jangan pernah injak gereja. Kalau kau ke gereja, ini jualanmu akan hancur. Jadi ini sangat berat bagi saya. Jadi tadi saya mendengar firman Tuhan ini, saya sangat diberkati sekali. Sepertinya Tuhan menyuruh saya untuk mendengarkan firman ini. Saya sangat terberkati sekali. Amin. Tidak ada yang secara kebetulan. Terima kasih buat Ibu Kori yang membuat saya semangat kembali. Biarlah pilihan itu Tuhan yang menentukan. Walaupun saya ingin memilih untuk pindah, tapi biarlah Tuhan yang membuka jalan apakah saya harus pindah dari kampung ini atau tidak. Karena pilihan itu sangat berat sekali. Saya harus memilih jualan, tapi tidak akan pernah pergi ke gereja. Kalau ke gereja katanya hancur. Karena kalau kita ke gereja hari Sabtu, akan sepi, akan tidak ada lagi pelanggan, semua akan jadi tidak bisa lagi orang membeli. Pokoknya jangan pernah injak gereja. Waduh, ini saya sangat berat sekali. Jadi dalam 2 bulan ini, Bu, saya sangat bergumul terus. Berikanlah petunjuk-Mu, Tuhan. Janganlah sampai Tuhan dikecilkan dalam hidup saya. Biarlah Tuhan yang kusembah itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, lebih besar daripada abang saya. Walaupun abang saya bilang seperti itu. Terima kasih, Bu, puji Tuhan, saya ada di sini. Terima Mungkin kasih, Ibu saya. suatu saat kita akan buka kamera. Saya lagi yang kerja. Makasih ya. Terima kasih atas kesaksiannya Ibu Melva ya. Mungkin Pak Tobing bisa sisipkan nanti dalam doa tutup ya. Amin. Untuk pergumulan hidup yang sedang dijalani oleh Ibu Melva ini, agar keputusan beliau yang sudah beliau ambil ini Tuhan tuntun, dan terlebih lagi Tuhan berikan kekuatan kepada Ibu Melva di dalam pergumulan ini. Dan juga Uni juga menjadi kesaksian buat kita semua, apabila ada pergumulan hidup, berserah diri kita kepada Tuhan, karena hanya dengan dari Tuhanlah kekuatan itu kita akan dapatkan. Baik, terima kasih Ibu Melva atas kesaksiannya, dan juga mohon didoakan. Mungkin juga ada yang ingin didoakan sebelum kita menutup ini. Ada yang ingin didoakan lagi juga? Baik, kalau tidak ada, kita akan menutup ibadah ini dengan doa tutup, dan saya mohon Pak Tobi untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan, Pak. Mohon dinyalakan mikrofonnya ya. Oke, baik. Silahkan. Kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami sembahkan kepadamu ya Allah, satu-satunya Allah kami yang hidup. Allah yang perkasa. Allah penguasa jagat raya ini, pemiliknya dan penciptanya.
Kami berterima kasih di mana kami pada saat ini dapat bersekutu dengan umat-umat Tuhan, khususnya saudara kami yang ada di Jerman dan ada beberapa saudara kami yang lainnya dari Sumatera. Kami dapat menikmati berkat Tuhan melalui persekutuan ini, khusus melalui firman Tuhan. Dan kami sadari ya Tuhan, kami manusia yang penuh kekurangan dan dosa kesalahan. Tidak luput kami dari berbagai keadaan yang kami lakukan. Semuanya di hadapan Tuhan terbuka dan tidak ada yang tersembunyi. Kami menyadari dan memohon pengampunan kami atas segala dosa kesalahan kami. Bersihkanlah kehidupan kami agar hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan, dan terutama kami rindu Tuhan menguduskan kami sebagaimana kudusnya Engkau ya Bapa, sehingga persekutuan kami dengan Allah di sorga menjadi memuliakan nama Tuhan dan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami ada beberapa saudara kami yang bersekutu dalam persekutuan pergi ini, sudah mengadakan kebaktian dan kami sudah mempelajari firman Tuhan. Kami rindu sebagai anak-anak Tuhan untuk lebih bersungguh-sungguh lagi mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui membaca firman Tuhan. Penuhi kami dengan akal budi senang dari surga dan pengertian lebih mendalam melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami. Sehingga kami dapat memahami apa yang Engkau katakan kepada kami melalui firman. Dan itu membawa kami menyadari bahwa kami ini manusia yang fana, manusia yang tidak berdaya, manusia yang semata-mata hanya bergantung pada Engkau saja. Dan kami harus menyadari bahwa kami pun hidup sampai saat ini adalah karena kasih karunia Tuhan saja. Biarlah ini membawa kami menyadari pentingnya kami mau melakukan apa saja kemauan Tuhan. Menuruti semua setiap perintah, setiap apapun yang kami sudah dengarkan dalam firman-Mu ini. Sehingga kami beroleh berkat-berkat. Bukan hanya berkat di dalam dunia ini saja. Walaupun berkat itu Engkau berikan, tetapi berkat itu berkat yang secukupnya yang Engkau akan berikan kepada kami untuk memenuhi segala kehidupan kami dan kebutuhan kami. Kalaupun berlebihan juga Engkau merindukan kami yang membagikan berkat itu kepada semakin manusia. Karena banyak jiwa-jiwa yang merindukan dan merasakan mau menikmati berkat yang Tuhan berikan melalui kami masing-masing sebagai umat Tuhan. Bapa di sorga, kami sadari dalam menghadapi kehidupan ini, tantangan cobaan kami akan lewati. Berbagai hal kami harus hadapi setiap saat. Kami percaya bila kami melakukan dan penuh penyerahan diri selalu kepada Tuhan dan melakukan semua kehendak Tuhan, Tuhan akan melindungi dan menyertai kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini, melewati dengan berbagai keadaan sekalipun, persoalan sekalipun. Biarlah Tuhan menolong kami masing-masing untuk hidup penuh penyerahan dan berserah dan melakukan semua kehendak. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi Ibu Melva Tampu Bolon yang kami sudah dengar kesaksiannya. Dalam pergumulannya sebagai anak Tuhan di kampungnya, Tuhan sebenarnya merindukan melalui dirinya juga menjadi berkat bagi di kampungnya juga, ataupun dimanapun dia berada. Tapi kalaupun Tuhan berkenan memberikan dia kesempatan ke tempat yang lain, Tuhan punya cara dan jalan sendiri. Tuhan membuka jalan yang terbaik baginya Bapa. Karena kami melihat anak Tuhan ini rindu tetap mempertahankan imannya. Dan Engkau tidak akan tutup mata melihat anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Tuhan tolong kasihani dia, kuatkan dia. Dan perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupannya. Sertai dia dalam melihat rencana-rencana Tuhan kepada dia. Buka hati pikirannya untuk selalu hidup penuh penyerahan di dalam doa maupun dalam puasanya juga. Agar dia lebih menyadari bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik baginya Bapa. Bapa di sorga, berikan kekuatan kesehatan semani pikirannya Tuhan. Berkati keluarga-keluarganya juga yang akan mendukung dia juga. Berkati umat-umat Tuhan juga yang ada bersama dengan dia juga ya Bapa. Kami berdoa khususnya bagi pergi yang ada di Jerman. Kami percaya melalui anak-anak Tuhan yang rindu mencari kebenaran Tuhan, Tuhan akan memberikan tuntunan roh-Nya suci
agar kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah bila mana kami setia dan rajin mendalami kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami menyadari bahwa keadaan dunia ini tidak berapa lama lagi. Karena berbagai keadaan yang kami saksikan di sekeliling kami. Bila itu membawa hati kami rindu bertemu dengan Tuhan, bila mana Engkau datang kedua kali. Biarlah kami mempersiapkan diri kami dan hidup kami untuk melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Tuhan memberkati perkumpulan pergi yang ada di Jerman ini dan memberkati mereka dalam pekerjaan, di dalam kekuatan kesehatan yang lebih baik, dan mempersatukan mereka di dalam kasih Kristus. Tuhan menyempurnakan segala doa seruan kami ini dan terimalah kami sebagaimana kami ada. Doa ini kami sembahkan di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Tobing. Saya sekali lagi akhir kata menyampaikan terima kasih atas firman yang sudah dibawakan dan juga atas kehadiran kita semua.